Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dan kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Pengurus masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru-guru kami, alim ulama cerdik pandai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta seluruh hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala esok di akhirat kita mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita selalu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang sebenar-benar iman, takwa yang sebenar-benar takwa, agar kehidupan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sampai dengan besok di akhirat. Dan selalu kita berdoa kepada Allah, semoga Allah cepat pulihkan negeri kita yang kita cintai ini dari sakit panjang. Sudah hampir 2 tahun negeri kita dalam keadaan sakit, maka kita terus berikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Amanah-amanah daripada pemerintah, anjuran-anjuran daripada pemerintah untuk melaksanakan prokes, itu bagian daripada ikhtiar kita. Dan juga doa harus setiap saat kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ikhtiar dan doa, dengan ikhtiar dan tawakal, insyaallah Allah ijabah doa kita. Kemudian kita doakan Allah pulihkan negeri kita tercinta ini. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih berada di bulan Muharram yang lebih terkenal dengan tahun baru Islam dan juga lebih kita kenal dengan tahun atau hari hijrah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa mindset yang harus kita rubah dalam kehidupan ini. Saya yakin setiap khatib, penceramah, memberikan tausiah, memberikan khutbahnya selalu mengatakan bahwa hidup ini adalah singkat, bahwa hidup ini adalah sementara. Tak ada yang perlu kita kejar daripada kehidupan ini. Orang-orang yang selama ini yang berlebih-lebihan dalam hidup, orang-orang yang menganggap kehidupan mereka selama-lamanya, pada akhirnya kematianlah yang mereka jumpai. Dan harus kita sadari bahwa siapapun kita, apapun kita,
bagaimanapun keadaan kita, maka esok tentulah kuburan menjadi tempat persinggahan kita sebelum menuju kepada yaumil akhirah. Kami rasa kita semua sadar bahwa dunia ini hanyalah sementara. Kami rasa kita semua sadar bahwa dunia ini hanyalah fata morgana. Dan kita juga sadar karena Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa yang kekal dan yang paling baik adalah akhirat. Tetapi terkadang begitu banyak nasihat yang masuk kepada kita. Hidup sudah bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang sudah berkepala empat. Tak ada perubahan sekalipun dalam kehidupan kita. Sudah melewati tahun hijrah beberapa kali. Sudah hidup 50 tahun. Sudah hidup 30 tahun. Sudah hidup 45 tahun. Tetapi belum ada perubahan dalam kehidupan kita. Seakan-akan kita belum mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu kita berfikir tentang duniawi. Tak pernah kita berfikir tentang akhirat. Rasulullah SAW mempertegaskan kepada kita, orang-orang cerdas, orang-orang pintar, bukanlah orang-orang yang menguasai banyak ilmu, tapi orang-orang cerdas dan orang-orang pintar adalah orang-orang yang mempersiapkan kehidupan akhirat. Dia tahu akan ada kehidupan setelah mati. Itulah hakikat daripada orang-orang cerdas dan itulah hakikat daripada orang-orang pintar. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam surat Ali Imran ayat 102 yang setiap hari Jumat dibacakan oleh khatib. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, berimanlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa, dengan sebetul-betul takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-sekali engkau mati illa wa antum muslimun, kecuali engkau dalam keadaan Islam. Dalam surat ayat yang lain Allah jelaskan, udkhulu fisilmi kafah, masuklah engkau ke dalam Islam, berislamlah engkau secara sempurna. Semua dari bangun tidur sampai engkau tidur kembali, setiap hari dari subuh sampai subuh kembali, engkau di masyarakat atau di kantor, engkau sedang memakai baju dinas atau tak punya baju dinas, engkau sedang punya jabatan atau tak punya jabatan, maka engkau harus Islam. Dimanapun engkau harus jadi seorang muslim kafah, seluruhnya. Tak boleh kita bersetengah-setengah dalam Islam. Kita mengambil yang enak-enak di Islam, tapi ketika ada hal-hal yang rumit kita lari dari Islam. Salat kita Islam, tapi rumah tangga kita tidak Islam. Salat kita Islam, akhlak kita tidak Islam. Salat kita secara Islami, tapi dalam pekerjaan kita hilangkan Islam. Tidak boleh seperti itu. Udkhulu fisilmi kafah. Dimanapun kita berada, siapapun kita, apapun jabatan kita, apapun yang kita pegang hari ini, kita tetap harus dalam Islam secara sempurna. Dalam bulan Muharram ini, kisah hijrahnya Rasulullah SAW, maka mari kita merubah mindset kita tentang hidup. Kalau hari ini mindset kita duniawi, mari kita ubah sedikit mindset kita menjadi ukhrawi. Kalau mindset kita hari ini tentang dekat dengan makhluk, mari kita rubah sedikit untuk dekat dengan Khalik. Maka ketika mindset kita rubah, maka sebenarnya hijrah tak ada lagi sekarang. Yang ada taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata-kata hijrah hari ini haruslah kita ganti dengan kata-kata taubat. Yang selama ini tidak solat, ayo taubat kita solat. Yang selama ini tidak pernah menuntut ilmu, ayo taubat kemudian menuntut ilmu. Yang selama ini tidak baik dalam keluarganya, ayo taubat baik di hadapan keluarga. Yang selama ini tidak baik dalam urusan kemasyarakatannya, ayo taubat kemudian baik dalam urusan kemasyarakatannya. Yang selama ini tidak baik dalam urusan kedinasannya, urusan pekerjaannya, ayo taubat
baik dalam urusan kedinasan, urusan pekerjaan kita. Maka urusan hijrah hari ini kita artikan dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, setiap hari berlalu waktu. Bahkan setiap hari kita semakin tua, kita semakin dekat dengan kematian. Hari berlalu, waktu berganti, kita dekat dengan kematian. Karena kematian kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yastakhiruna sa'atau wa la yastaqdimun. Tak akan dipercepat oleh Allah, tak akan dilambatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum waktunya mati, kita coba bunuh diri pun tak akan mati. Kalau belum waktunya mati, berdiri di tengah jalan agar dihantam oleh truk yang besar, tak akan mati. Tapi kalau sudah waktunya mati, tak tahu pun di mana kita akan tetap menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita butuhkan apa sekarang? Persiapan. Maka Allah mengatakan dalam surat Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah engkau persiapkan amalmu untuk hari esok. Mempersiapkan amal, mempersiapkan bekal untuk hari esok. Mindset kita rubah sedikit. Yang selama ini kita dahulukan urusan dunia, ayo kita dahulukan urusan akhirat. Percayalah kaum muslimin sekalian, orang-orang yang mendahulukan urusan dunia, dia tak akan pernah mendapatkan akhirat. Tapi orang-orang yang mendahulukan akhirat, Allah akan berikan dunia kepadanya. Lihatlah orang-orang yang selama ini mengejar dunia, mengejar harta, mengejar karir, tanpa ingat kepada urusan dengan Allah, tanpa sedikit pun dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tak pernah beribadah kepada Allah. Dia dapat dunia walaupun dengan segala kekurangan, ketidakberkahan di sisi Allah, tetapi Allah tak berikan sedikit pun akhirat kepadanya. Tapi sebaliknya, ketika kita dahulukan akhirat, dunia akan mengikuti kita secara otomatis. Dunia tak akan pergi, dunia tak akan meninggalkan kita, karena yang kita cari urusan yang diridhoi oleh Allah. Bahkan kita dapat dunia dengan dunia yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, mindset kita rubah. Kita dekat kepada akhirat, insya Allah dunia akan ikut. Tapi kita kejar dunia, akhirat tak akan pernah bersama kita. Contoh sudah banyak orang-orang di sekeliling kita. Maka sebenarnya hidup ini adalah pelajaran. Orang yang tidak pernah belajar, belajar itu bukan berarti saya tak belajar lagi karena saya sudah tamat S2. Tidak. Orang yang belajar itu adalah orang-orang yang melihat situasi kehidupan di sekelilingnya. Kematian yang ada di sekeliling kita, pelajaran yang sangat berharga kepada kita. Apa yang kita kejar? Saya seorang PNS, pegawai negeri sipil, umur 60 sekian tahun pensiun. Bapak-bapak mungkin seorang aparatur negara, aparat keamanan, umur 60 sekian tahun juga pensiun. Sudah banyak contoh-contoh orang di atas kita. Apa yang kita kejar? Orang-orang yang selama ini mentuhankan harta, orang-orang yang selama ini mentuhankan uang. Coba lihat, ketika dia kembali kepada Allah hanya dengan sedikit rasa sakit diberikan oleh Allah, dengan sedikit sebab yang diberikan oleh Allah, selesai. Dia tinggalkan semua yang dia cari setiap hari, yang dia kumpulkan setiap hari, dia tinggalkan di dunia tanpa sepeser pun dia bawa ke akhirat. Anak yang dia bangga-banggakan, istri yang dia bangga-banggakan, yang dia puja-puji selama ini, dia sekolahkan tinggi-tinggi, ketika kembali kepada Allah lewat kematian, maka semua meninggalkan. Maka orang yang paling cepat dilupakan di dunia ini, orang mati. Dipuji sebagaimanapun kita di dunia, diangkat-angkat kita di dunia, seakan-akan pahlawan, the hero kita di dunia ini. Kalau sudah mati, orang matilah orang yang paling cepat dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mindset kita rubah. Dulu mengejar dunia, sekarang kejarlah akhirat. Insya Allah dunia akan ikut kepada kita. Yang kedua, dekatkan diri kepada Allah. Maka makhluk juga akan dekat dengan kita. Tapi kalau kita mencoba mendekatkan diri kepada makhluk, maka Allah akan menjauh dari kita. Dekatkan diri kepada Khalik. Makhluk ciptaan Khalik akan dekat kepada kita. Tapi ketika kita hanya sibuk mencari relasi sana sini dengan makhluk,
percayalah kita akan kehilangan Allah Subhanahu wa taala. Putar saja mindset kita sedikit, insya Allah kita akan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Hidup ini cuma sekali kaum muslimin sekalian. Maka mari kita hidup yang berarti di hadapan Allah. Tak ada kehidupan. Apakah nanti ada kehidupan lagi setelah hidup ini? Ada. Kehidupan yaumul akhirah, kehidupan akhirat. Tapi kita tidak hidup di sana. Kita adalah untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita jalani semasa hidup. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia tempat bercocok tanam untuk akhirat. Apa yang kita tanam hari ini, itulah yang akan kita petik besok di akhirat. Kebaikan yang kita tanam, kebaikan yang akan kita bawa besok di akhirat. Keburukan yang kita tanam, keburukan yang juga yang akan kita bawa sampai besok di akhirat. Semua berpulang kepada kita. Maka Rasulullah SAW pernah mengatakan, kalau kamu tidak malu, fasna ma syi'ta, maka engkau boleh hidup sesuka hatimu. Kalau kamu tidak takut kepada Allah, hiduplah dengan sesuka hatimu. Hiduplah sesuka hatimu. Tapi ingat, engkau akan mati. Ingat, engkau akan kembali kepada Allah. Ingat, engkau akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tangan, mata, telinga, kepala, akal, hati, kaki, semua yang Allah berikan kepada kita ini besok akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kita berhijrah, bertaubat. Pelan-pelan kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita berpikir, tak pernah kita melakukan kebaikan sedikit pun di hadapan Allah. Apa yang akan kita bawa besok bekal ke akhirat? Kita tak pernah baik di hadapan jabatan kita. Kita tak pernah baik di hadapan keluarga kita. Kita tak pernah baik di hadapan anak istri kita. Tak pernah baik di hadapan Allah. Tak pernah baik di hadapan masyarakat. Apa yang akan kita bawa besok ke akhirat? Di ujung khutbah ini kami akan membacakan sebuah hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyat. Pekerjaan kita ditentukan oleh niat kita masing-masing. Maka ketika ingin bertaubat, ketika ingin berhijrah, lakukan karena Allah. Bukan karena yang lain. Bukan karena istri, bukan karena harta, bukan karena jabatan, bukan karena ini, bukan karena itu, bukan karena mertua, bukan. Lakukan karena Allah. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya apapun yang kita kerjakan ditentukan oleh niat kita. Faman kana hijratuhu ilallah war rasul, fa hijratuhu ilallah war rasul. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasul, maka hijrahnya karena Allah dan Rasul. Berhijrahlah karena Allah, berhijrahlah karena agama ini, berhijrahlah karena Rasulullah SAW. Tapi wa man kana hijratu lidunya yusibuha. Tapi orang-orang berhijrah karena dunia yang dia inginkan. Banyak orang berhijrah karena dunia. Kenapa engkau sekarang rajin ke masjid? Karena aku takmir masjid. Kenapa kau tak lagi ke masjid? Aku sudah tidak lagi takmir masjid. Ngapain ke masjid? Kenapa engkau sudah datang ke masjid? Ya karena aku penceramah. Kenapa kau tak lagi datang ke masjid untuk sholat? Aku bukan penceramah. Untuk apa ke masjid? Dia berhijrah karena dunia. Banyak orang-orang karena jabatan dia hijrah. Jadi kepala desa di kampung dekat dengan masjid. Habis jabatan kepala desanya, tinggalkan masjid. Jadi orang tua di kampung, tuha halapan. Jadi kaur ini, kaur itu di kampung dekat dengan masjid. Jadi pengurus BKM masjid, pengurus pembangunan masjid dekat dengan masjid. Tapi ketika besok masa jabatannya habis, jauh dari masjid. Itu dia berhijrah karena dunia. Ada juga wa man kana hijratuhu li imra'atin yatazawwajuha. Kadang-kadang dia berhijrah karena istri yang dia nikahinya. Banyak orang sekarang baru datang ke masjid buat sholat, baru belajar ngaji ke masjid kapan? Orang tua datang ke masjid ketika mau nikahkan anaknya. Orang-orang dalam masjid pun lihatnya heran, kenapa ke masjid? Iya, 2 minggu lagi anak saya mau menikah, baru datang ke masjid. Karena biar dianggap oleh penghuni masjid. Begitu juga kawan-kawan yang baru menikah. Minggu pertama, minggu kedua, bulan pertama, bulan kedua rajin ke masjid. Tiap hari sholat jamaah, setiap hari ke masjid. Tapi setelah tahun 2 tahun menikah, maka hilang ke masjid. Tak boleh.
berubah karena dunia, tak boleh berubah karena istri, tak boleh berubah karena yang lainnya. Berubah hijrah itu haruslah karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi orang-orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah mulai berhijrah, bismillahirrahmanirrahim, tak usah pandang kanan kiri, lillahi taala, insyaallah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang berhijrah akan banyak tantangannya. Orang-orang berhijrah akan banyak orang yang sinis kepada dia. Orang-orang yang berhijrah akan banyak orang memandang sebelah mata kepada dia. Biarkan, karena hidup bukan untuk manusia, tapi hidup karena Allah Subhanahu wa taala. Lakukan pekerjaan yang dicintai oleh Allah walaupun engkau akan dibenci oleh manusia. Tinggalkan pekerjaan yang dicintai oleh manusia karena engkau akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di surga. Alhamdulillahilladzi ja'ala an-nahara ma'asyan lil bashar wa ja'ala al-laila rahatan lil anam wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Allahumma hdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.